Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Yulia Sri Devi, NIM 21214000181, program studi teknik informatika. Nah, pada video sebelumnya kan saya sudah menjelaskan sedikit tentang apa itu flowchart dan juga contohnya. Nah, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan tentang konteks diagram. Nah, ini sebenarnya sama untuk memenuhi tugas mata kuliah proyek perangkat lunak yang diampu oleh dosen Bapak Wahab Syahrani Angko. Nah, pertama di sini tentang pengertian konteks diagram. Jadi, konteks diagram di sini adalah tingkatan tertinggi dalam diagram aliran data dan hanya memuat satu proses yang menunjukkan sistem secara keseluruhan dan digambarkan semua entitas eksternal dari aliran datanya menuju dan dari sistem. Jadi di sini intinya konteks diagram itu adalah diagram sederhana yang menggambarkan beberapa entitas luar, masukan dan keluaran atau output dari sistem. Jadi konteks diagram ini merupakan diagram yang sederhana. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang di sini ada simbol-simbol konteks diagram. Nah, jadi di sini ada 3 simbol dari konteks diagram. Yang pertama itu ada persegi. Ini artinya terminator atau contohnya misal mahasiswa. Ini juga terdapat pada entitas. Yang kedua, ini ada tanda panah. Jadi di sini artinya itu aliran data atau data flow. Jadi disimbolkan dengan seperti contohnya yang di samping itu adalah informasi mahasiswa baru. Nah, untuk selanjutnya ini ada sama kotak persegi juga, persegi 4 atau bisa memakai simbol yang satunya yaitu lingkaran. Nah, di sini artinya itu menunjukkan sebuah proses. Jadi di sini contohnya itu membuat rekod mahasiswa. Jadi ini biasanya dari tata kerja. Nah, untuk selanjutnya ada penggambaran konteks diagram. Nah, penggambaran konteks diagram di sini yang pertama identifikasi semua identitas yang terlibat. Yang kedua identifikasi input yang masuk ke proses. Dan output yang dihasilkan oleh proses. Jadi di sini akan ada input yang akan masuk ke proses dan dari proses akan ada output. Outputnya ini adalah hasil dari proses. Yang ketiga ada aliran data mengalir dari entitas ke proses. Jadi kayak seperti tadi contohnya yang ini yang disimbolkan dengan panah. Jadi itu maksud dari aliran data. Jadi aliran data mengalir ke entitas, proses ke proses atau dari proses ke entitas. Tuh. Nah, yang terakhir buat diagram konteks. Nah, di sini saya punya satu contoh yang mana saya ambil dari tugas saya sendiri yang kemarin, yaitu tentang pengarsipan surat daerah Hamidiyah. Nah, di sini saya mempunyai 3 entitas, yaitu yang pertama pengirim surat, admin daerah, dan pimpinan. Nah, seperti biasa dari contoh ini bahwasannya ini sudah menggunakan simbol. Jadi kalau entitas itu simbolnya persegi panjang. Untuk yang panah ini merupakan alir data atau data flow. Jadi nanti alirnya ini ada dari entitas ke proses dan dari proses ke entitas. Jadi seperti itu. Nah, kemudian dari 3 entitas ini, yang pertama ini saya mempunyai akan menginputkan pengirim surat ke dalam sistem. Nah, jadi di sini namanya itu data pengirim. Jadi data pengirim surat ini dimasukkan ke dalam sistem. Selanjutnya ada admin daerah. Sama admin daerah juga akan dimasukkan datanya ke dalam sistem. Jadi di sini ada data admin. Selanjutnya bagi pimpinan juga seperti itu. Jadi di sini ada 3 data. Yang pertama 3 data dari masing-masing entitas. Yang pertama data pengirim, yang kedua data admin, dan data pimpinan. Kemudian tadi kan sudah dijelaskan dari bagian yang ketiga,
yaitu ada aliran data mengalir dari entitas ke proses atau dari proses ke entitas. Jadi namanya ini pada tahap pengirim ini namanya dari entitas ke proses. Selanjutnya dari proses ke entitas itu sama ya, ada poin ketiga tadi. Jadi setelah penginputan data dari tiga entitas ini ada data